Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam Light of Revival. Setia pada hal-hal kecil. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti ini. Kalau saja saya dapat kepercayaan yang besar seperti dia, saya pasti akan melakukan sebaik mungkin. Bahkan saya pasti akan melakukan yang lebih baik daripada yang dia bisa lakukan. Masalahnya saya hanya dikasih kepercayaan-kepercayaan kecil, kepercayaan-kepercayaan remeh, kepercayaan-kepercayaan Allah kadarnya yang tidak terlalu berarti begini. Sehingga saya juga mengerjakan malas-malasan, ogah-ogahan setengah hati. Masalahnya begitu, saya tidak dikasih kepercayaan-kepercayaan besar yang ada pada saya ini hanya hal-hal remeh, sehingga jadinya juga malas. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, cara berpikir seperti itu sebenarnya tidak sama dengan cara berpikir Alkitab. Alkitab berkata bahwa kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka kita akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Sebaliknya, kalau dalam perkara-perkara kecil saja kita sudah tidak setia, maka jangan mimpi Bapak Ibu Saudara, kita lalu bisa setia pada perkara-perkara yang besar. Misalnya seperti apa? Misalnya Bapak Ibu Saudara, ada anak kecil umur 3 tahun yang kita harus temani dia pergi ke kamar mandi setiap malam karena dia tidak berani pergi ke kamar mandi sendiri. Itu hal-hal kecil Bapak Ibu Saudara. Atau ada anak umur 2 tahun yang kita harus suap dia pelan-pelan kalau dia mau makan. Atau ada mungkin keponakan kita atau anak kita yang masih kecil 4-3 tahunnya. Kita harus cerita-cerita Alkitab begitu setiap malam mungkin. Nah itu hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dan kalau hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kita itu saja kita sudah malas, kita sudah tidak setia, kita sudah melakukan dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara. Maka jangan mimpi kalau Tuhan percayakan kepada kita hal-hal besar, lalu kita bisa tiba-tiba berubah menjadi orang yang setia, bertanggung jawab. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Misalkan lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam keadaan susah, ekonomi kita masih sulit, masih kadang-kadang rasa kekurangan, dan kita lalu sulit untuk memberi kepada orang lain, maka Bapak Ibu Saudara jangan mimpi. Kalau lalu kita dalam keadaan kaya, Tuhan berkati kita secara berkelimpahan, kita lalu tiba-tiba berubah jadi orang yang bisa memberikan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Prinsip Alkitab di sini adalah barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, ia tidak setia juga di dalam perkara-perkara yang besar. Kalau dalam keadaan kita yang masih susah, yang masih sederhana, lalu kita sulit mengucap syukur atas berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Mungkin makan minum yang begitu sederhana dan begitu pas-pasan, dan kita tidak bisa mengucapkan syukur, kita tidak bisa berterima kasih. Maka jangan mimpi Bapak Ibu Saudara, ketika nanti Tuhan sudah berkati kita dengan makanan yang berlimpah, lalu kita bisa menjadi orang yang setiap hari mengucap syukur. Omong kosong. Alkitab tidak setuju terhadap hal itu Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam keadaan kita yang super sibuk kerja sana sini dan kita sulit untuk berdoa, maka jangan mimpi ketika kita punya banyak waktu, lalu kita bisa tiba-tiba berubah menjadi orang yang suka berdoa. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara besar. Sebaliknya, kalau kita tidak setia dalam perkara-perkara kecil, perkara-perkara remeh yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita juga tidak setia dalam perkara-perkara yang besar. Saya pernah dengar cerita dari Pak Pendeta Eko Arya, ini kisah nyata ya. Dia ceritanya seperti ini. Ada orang yang bilang bahwa, aduh kalau saya ini menjadi Pendeta Stephen Tong, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang akan dilakukan oleh Pak Stephen Tong. Sayangnya saya bukan dia begitu. Kemudian Pendeta Eko Arya berkata bahwa, jangan-jangan memang saudara tidak akan sampai kepada posisi Pak Stephen Tong. Kemudian Pendeta Eko Arya melanjutkan cerita bahwa ada satu orang dulu ada satu orang di rumah sakit jiwa yang Pendeta Stephen Tong ini kepingin sekali untuk injili dia, cuman tidak bisa. Dia hanya bisa fokus atau perhatian ketika ada orang yang main yoyo begitu, dan dia hanya bisa lihat kepada yoyo aja. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang Pendeta Stephen Tong lakukan? Dia beli yoyo, terus main di depan orang itu dan dia beritakan Injil kepada orang itu.
Itu, Bapak Ibu Saudara, itu hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada Pendeta Stephen Tong, dan dia setia di sana. Makanya sekarang Tuhan percayakan kepada dia hal-hal besar. Maka jangan sampai kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak dipercayakan Tuhan hal-hal yang besar, hal-hal yang tinggi. Karena jangan sampai kita terus-menerus lalai dalam hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai kita tidak diberikan sesuatu yang tinggi atau sesuatu yang besar. Karena pada hal-hal kecil kita lalai terus-menerus. Pada hal-hal kecil sehari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tidak bertanggung jawab di sana, Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi prinsip Alkitab berkata, kalau kita tidak setia pada hal-hal kecil, kita akan tidak setia juga pada hal-hal besar. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Mengucapkan syukur Tuhan dan ajarkanlah kepada kami Tuhan untuk tidak menganggap remeh hal-hal kecil apa yang Engkau percayakan di kehidupan kami. Untuk kami mulai bisa lagi lebih serius dalam bertanggung jawab, dalam mengelola, dalam bekerja, di dalam apapun juga yang kecil yang Engkau percayakan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami sekali lagi Tuhan menjadi orang yang lebih lagi peka, lebih lagi melihat ladang yang Engkau kasih kepada kami. Meskipun mungkin ini kecil, meskipun mungkin ini sederhana, tetapi Tuhan ajarkan kepada kami setia dan bertekun di sana ya Tuhan. Mengucapkan syukur dan mengucapkan terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan ini menjadi pelita dan terang bagi kita untuk menjalani hari ini. Tuhan